Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait peristiwa longsor di Ciamis, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Idrus Andriawan dari lokasi longsor. Selamat pagi Idrus, bagaimana informasi terkini terkait jumlah rumah warga yang terdampak longsor? Baik Cakri dan juga pemirsa, dapat saya informasikan bencana alam tanah longsor terjadi di dua desa di Ciamis, Jawa Barat, yaitu Desa Sadapainga dan Desa Mekarbuana, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat beberapa hari lalu. Untuk lokasi longsor yang paling parah terdampak yaitu berada di Desa Sadapainga. Akibat kejadian ini, ada 7 rumah warga mengalami kerusakan dan sempat tertimbun oleh material longsor. Selain itu, longsor juga mengancam 64 rumah warga yang ada baik di atas bukit maupun yang ada di bawah. Dari 64 rumah warga tersebut dihuni oleh 83 kepala keluarga dengan total 210 jiwa. Beberapa warga sempat mengungsi ke tempat aman, yaitu ke masjid yang dianggap aman untuk mengungsi sementara karena mereka sempat khawatir atau trauma terjadi longsor. Untuk kejadian ini beruntung tidak ada korban jiwa karena sebelum terjadi longsor memang terjadi tanda-tanda retakan tanah pada bagian bukit yang mengalami longsor, sehingga warga masyarakat yang rumahnya sempat terancam yang di 7 rumah tersebut sempat mengungsi ke tempat aman dan meninggalkan rumah sehingga tidak terjadi korban jiwa. BPBD Ciamis dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mengirimkan bantuan ke para korban longsor, mulai dari alat tidur, pakaian bayi, perlengkapan bayi, kemudian termasuk juga bahan pokok seperti beras dan beberapa makanan ringan lainnya. Berdasarkan data dari BPBD Ciamis, memang ratusan warga sempat mengungsi dan kini mereka sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Dan di 7 rumah yang mengalami kerusakan, mereka mengungsi ke tempat saudara atau mengungsi secara mandiri. Dan terkait dengan rencana relokasi, rencananya hari Senin ini, BPBD akan mendatangkan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dari Bandung untuk melakukan pemeriksaan konstruksi tanah di lokasi untuk menentukan juga rumah mana yang harus direlokasi dan rumah mana yang masih aman untuk ditempati. Terkait bencana alam ini juga BPBD Ciamis tidak menetapkan status tanggap darurat karena tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat serta masih bisa ditangani secara serius oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Demikian Cakri. Baik, terima kasih Idrus Andriawan melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.